Selamat malam teman-teman. Gue ini orangnya nggak suka basa-basi ya. Gue orangnya nggak suka basa-basi karena menurut gue basa-basi itu nggak penting. Kayak nanya apa kabar, gimana, sehat. Terus kalau sehat kenapa? Kalau sakit pun kenapa? Nggak ada ngaruhnya gitu. Gue orangnya nggak suka basa-basi. Dan basa-basi yang paling sering gue dengar itu ketika ada tamu datang ke rumah dan lu bakal menyambut dengan kata-kata silahkan masuk. Maaf rumahnya berantakan. Itu rumah lu men. Kenapa lu harus minta maaf atas apa yang lu perbuat gitu? Itu berantakan salah lu sendiri. Rumah lu, tamu datang dan lu minta maaf gitu. Kecuali itu rumah dia, nggak apa-apa lu minta maaf. Emang kalau lu nggak minta maaf, tamu itu bakalan marah-marah. Silahkan masuk. Maaf ya rumahnya berantakan. Aduh rumahnya berantakan lagi. Bukannya diberesin, malah didiemin gini aja. Udahlah saya pulang lah pulang. Aneh banget. Dan basa-basi yang gak penting lagi itu sama masih setipe sama yang tadi, yaitu silahkan masuk, maaf rumahnya sempit. Sering banget kan nyokap gue begitu, silahkan masuk, maaf rumahnya sempit. Ya kan rumah sendiri, ngapain minta maaf gitu. Sempit atau enggak kan rumah sendiri ya. Emang kalau misalkan lu bilang maaf rumahnya sempit, lu bakal berharap dapat jawaban apa? Maaf silakan masuk, maaf rumahnya sempit. Aduh ibu, kasihan banget rumahnya sempit. Yang sabar ya bu, ini semua cuma titipan Tuhan. Tapi tenang ya. Tapi tenang, kami beserta tim akan merombak rumah Anda. Lah jadi reality show. Terus gue diajak gitu sekeluarga ke hotel, main di kolam renang dengan norak-norak. Begitu pulang tirai dibuka, wah rumah gue udah gede. Pas masuk masih sempit, depannya doang yang dirombak. Itu ya, basa-basi itu emang gak penting. Dan basa-basi itu bisa bikin lu sial. Salah satunya nih gue kena sial di tahun ini. Ketika gue basa-basi ngajak mantan gue nggak basa-basi nelpon mantan gue, diangkat, tapi cowoknya yang ngangkat. Itu apes banget men. Dan cowoknya tuh marah-marah sama gue. Halo bos, bisa nggak usah ganggu-ganggu dia lagi. Sekarang dia udah punya pacar bos, ngerti ya bos? Gue bilang aja, nggak ngerti, gue matiin. Ya nggak, lagi songong banget. Dia manggil gue bos, berarti kan gue bosnya. Kok dia merintah-merintah gue? Belum pernah potong gaji kali ya. Iya. Songong banget lagian. Dan apesnya itu kalau misalkan lu lagi basa-basi ya, apesnya ada lagi. Gue kena lagi. Gue emang senang basa-basi sebenarnya. Gue ngajak mantan gue jalan. Apesnya ketemu cowoknya. Ketemu cowoknya dan cowoknya marah-marah lagi. Lu maksudnya apa ngajak dia jalan? Nunjuk-nunjuk gue gitu, lu maksudnya apa? Lu mau ngerebut dia dari gue? Lu gak bakal bisa, lu gak bakal menang lawan gue. Kata siapa gak bisa? Dia nunjuk, gue kasih jempol, menang gue. Simpel kan? Menang gue. Abis itu udah dia pulang. Tapi sama mantan gue. Gue ditinggalin sendirian. Tapi gak apa-apa, gue bawa serep. Gue ini Cina dan gue ini berbeda dengan Cina-Cina yang lain. Gue gak mainstream. Karena ada stereotip Cina itu pelit. Cina itu selalu punya toko. Itu salah. Gue gak punya. Iya. Selalu ada stereotip gitu. Katanya Cina itu selalu punya toko. Gue gak punya. Kenapa? Karena gue ini gak bisa dagang orangnya. Gue gak bakat dagang. Gue jadi orang Cina pun cuma kedapatan mata sipit doang. Ibaratnya casingnya doang lah. Gue gak mempunyai bakat berdagang seperti Cina-Cina yang lain. Karena gue ini orangnya tipe orang gak tegaan. Gue kalau belanja nih, nawar pun gue gak bisa. Gue belanja berapa? 50 ribu, 40 ribu ya? Ya gak dapet. Untungnya saya cuma sedikit. Oh ya udah nih 100 ribu biar untungnya banyak. Tekor. Gak tega men gue. Itu gue emang gak bisa punya toko. Gue gak bisa. Dan itu memang aneh-aneh ya. Dan di keluarga gue pun aneh-aneh. Yang bikin aneh itu ini, adik gue. Adik gue kalau yang kecil nih, kelas 5 SD, kalau tidur bisa muter. Gue lagi tidur nih sama dia di sebelah, sama, pala sama. Begitu gue bangun kakinya udah di muka gue. Itu gue curiga ya kalau misalkan tempat tidur gue itu panjang sampai 200 meter. Tidur di sini, bangun-bangun udah di sono. Jauh. Nyeprin dia tidurnya. Aneh-aneh memang. Dan yang bikin aneh lagi nih di keluarga gue yang aneh salah satunya adalah ini, bokap gue. Bokap gue itu aneh banget men. Kalau diajak ngomong gak pernah nyambung. Bukan gak pernah sih, pernah. Cuman sesekali aja. Seringannya gak nyambung. Kayak kemarin gue nanya nih sama bokap gue. Pak, STNK udah jadi, BPKB-nya belum.
mau diambil sekarang apa nanti? Bokap gue balasnya apa? Papa lagi di Solo. Nggak nyambung. Ini jangan-jangan ya kalau gue tanya, Pak lagi di mana? STNK ambil aja udah. Gitu ya. Katro memang bokap gue tuh. Dan gue ini sering banget nonton sinetron. Gue tuh sering banget ngeliat ya kalau misalkan di sinetron itu kenapa ya? Selalu ada adegan misalkan ada orang mau nikah. Tapi pas udah tinggal bilang sah, selalu ada satu orang yang ngegagalin. Selalu ada orang yang gagal bilang berhenti, terus langsung berhenti, gagal nikah. Akhirnya nikah sama yang ngegagalin. Itu sering banget gue lihat begitu. Gue pengen banget itu bisa terjadi di dunia nyata. Pengen banget gue. Jadi nggak bakalan ada jomblo-jomblo yang nggak bisa nikah gitu. Misalkan lu punya temen nih mau nikah, wah isengin bisa disengin. Iya, lagi mau nikah gitu ya. Gimana sah? Lu tinggal dari pintu berhenti. Gak jadi nikah. Terus temen lo ngomel, parah lo, gue udah minggu ini udah 6 kali nih mau nikah, gagal gara-gara lo. Ya, begitu aja kayaknya. Dari gue selamat malam, terima kasih semuanya. Sama wakil presiden, tukang cukurnya jawab sambil nyukur. Repotin Den. Repotin gimana bang? Susah bikin model pecinya.